Cerita ini dimulai dari satu insight sederhana. Anak-anak sering lihat proses orang dewasa mengambil keputusan keuangan. Contohnya, lihat orang tua bayar belanjaan. Tapi, mereka hampir nggak pernah punya ruang eksplorasi buat nyobain sendiri, rasanya memilih, dan mempertimbangkan sesuatu. Dari situ, kami ingin anak-anak mengenal uang lewat cara yang seru. Jadi, kami membuat Monkey. Monkey itu digital toy app untuk anak umur 6-8 tahun untuk mereka bebas bereksplorasi dan juga mencoba berbagai pilihan dengan uang yang terbatas di virtual supermarket. Kita mau kasih tahu ke anak kalau misalnya uang itu terbatas, sehingga pilihan yang mereka ambil itu akan berpengaruh pada sisa uang mereka. Monkey dibangun dengan menggunakan Swift UI. Di samping itu, kami menggunakan image playground untuk menciptakan dash-dash. Kami juga menghadirkan fitur multiplayer bagi anak dengan menggunakan game kit untuk memfasilitasi anak dalam pelajari transaksi dan konsep uang secara bersama. Dari overall game, aku ngerjain bagian user experience, end-to-end flow-nya. Tanggung jawab di bagian pembuatan asetnya gitu. Bagian halaman ATM-nya, jadi pas anaknya mengambil uang, ada animasi uang terbang ke dalam dompetnya juga. Fitur shell, jadi mulai dari interaksi kecil kayak drag and drop ke card, terus ngelihat jumlahnya makin banyak. Sistem kasir dan juga uangnya sendiri. Jadi bisa dilihat, ini bisa dimasukin barangnya, dan kita bisa bayar pakai uangnya. Terus dikasih deh nanti kembaliannya. Generate dish-nya, jadi kita bisa masukin bahan-bahan makanan ke dalam teleponnya, terus pas diklik muncul makanan yang dia mau. Jadi untuk promptingnya ada proses belakangnya juga. Itu dia, aku sih biasanya aku kerja bareng desainer sama developer. Terus juga aku biasa ngecekin progres mereka, terus juga ngecek implementasinya udah sampai mana. Kalau day to day-nya sebagai tag, biasanya kita mulai hari dengan daily stand up. Jadi kita update progresnya kemarinnya ngerjain apa, terus sekarang lagi ngerjain apa, dan next-nya kira-kira bakal ngambil backlog yang mana. Terus langsung lanjut ngehajar backlog masing-masing. Dari segi pola pikir atau dari segi tujuan membuat app-nya sih. Karena biasanya kalau app itu kan dibuat untuk mempercepat user mencapai goal-nya kan. Sedangkan kalau app dengan user anak-anak harus dibuat lebih menyenangkan gitu dari segi app-nya. Makanya emang harus lebih banyak dieksplor dari segi ilustrasinya, interaksinya, yang mungkin tidak seumum biasanya dibuat. Harus gigih dalam menghadapi ketika development itu nggak selalu linear ya. Di tengah-tengah bisa aja ada perubahan. Itu kita harus belajar adaptasi sih. And having a team yang supportive juga sangat membantu sih dalam menghadapi perubahan itu. Micro interactionsnya kayak misalkan nih bongkinya gerak-gerak, terus pintunya bisa dibuka dan kita bisa nge-drag barang-barangnya. Bagian pecahan uang, karena dari riset kita ada insight di mana anak tuh struggle buat diajarin pecahan uang. Dan hasil karya kita ke dalam albumnya gitu loh. Jadi anak-anak tuh nggak cuma sekedar masak hilang gitu, tapi mereka juga bisa kembali lagi nih ke apa yang mereka udah pernah bikin sebelumnya. Kita harap sih anak-anak yang menggunakan Monkey dapat bereksperimen dengan aman, dengan caranya sendiri, dengan pace-nya sendiri, atas cara bertransaksi dan menggunakan uang. Perjalanan Monkey belum selesai. Monkey bakal terus berkembang bareng pengguna dan bikin pengalaman makin seru.